Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selamat datang di kelas seni. Pada kali ini, kelas seni akan mengambil materi yang paling dasar, yaitu adalah dasar rupa. Ya. Nah, dasar rupa ini kita akan lebih fokus untuk membahas tentang unsur-unsur seni rupa. Oke. Mengapa dasar rupa itu diperlukan untuk kita pelajari? Karena seperti yang kita ketahui, seni rupa tampil dalam bentuk wujud visual rupa yang mengacu pada beberapa bentuk perupaan, yaitu susunan atau komposisi satu atau beberapa kesatuan dari unsur-unsur rupa tersebut. Nah, ada berapa macamkah unsur-unsur seni rupa? Ya, ada beberapa poin yang nanti akan kita pelajari yang termasuk dalam kategori unsur seni rupa. Yang pertama adalah titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, dan tekstur. Oke, kita akan coba mulai bahas satu persatu. Unsur seni rupa yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur rupa yang paling dasar, yang melahirkan wujud dari ide gagasan, yang melahirkan garis, bentuk, ataupun bidang. Kita perhatikan pada contoh berikutnya. Sebuah unsur titik dapat melahirkan garis, bidang, ataupun bentuk. Pada layar di depan ini kita bisa melihat ada beberapa susunan titik-titik yang apabila kita perhatikan dan kita urutkan titik-titik tersebut, maka akan membentuk sebuah objek. Yang berikutnya, unsur seni rupa titik ini juga mampu melahirkan sebuah teknik lukisan yang kita kenal dengan pointillisme. Perhatikan pada contoh lukisan yang terpampang. Lukisan seekor kucing ini dibentuk dari susunan titik-titik. Kalau kita perhatikan, gitu ya, di masing-masing bentuk hidung, ya, kemudian mata, kemudian juga telinga, semuanya tersusun dari titik-titik yang rapat dan renggang sehingga menghasilkan sebuah bentuk objek kucing secara keseluruhan. Ya, pointillisme banyak dilakukan oleh pelukis impresionis, ya. Nah, pointillisme ini kalau kita perhatikan menggabungkan dari titik-titik sehingga membentuk sebuah lukisan, seperti yang dicontohkan pada lukisan George Pierre Seurat. Lukisan pointillisme yang bergaya impresionisme ini kita perhatikan lebih dekat lagi, tersusun dari beberapa unsur titik. Ya, unsur-unsur titik ini dibentuk dari berbagai macam warna, ya, menyesuaikan objek yang akan dilukiskan. Susunan titik-titik ini akhirnya akan membentuk sebuah lukisan yang utuh. Oke, yang kedua adalah unsur garis. Unsur garis ini merupakan penggabungan dari unsur titik dan merupakan batas limit dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, dan warna. Garis berdasarkan jenisnya ada garis lurus, garis panjang, lengkung, pendek, vertikal, horizontal, diagonal, berombak, patah-patah, spiral, putus-putus, dan berbagai macam bentuk garis yang lainnya, seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping ini. Ya. Ada garis yang mendatar, garis lengkung, zigzag, spiral, garis yang bergelombang, bersilangan, sejajar, dan lain sebagainya. Nah, garis dengan berbagai macam bentuk tadi juga memberikan kesan atau sifat, gitu ya. Garis lurus, vertikal, dan horizontal dapat mengungkapkan kesan tenang, statis, dan stabil. Sedangkan garis putus dapat mengungkapkan kesan gerak dan gelisah. Garis silang atau diagonal dapat mengungkapkan kesan gerak, tegang, dan ragu. Garis lengkung dapat mengungkapkan kesan lamban, irama, dan santai. Seperti kalau kita perhatikan pada ilustrasi pada gambar di samping ini. Sedangkan garis berdasarkan wujudnya akan ada dibedakan menjadi dua, yaitu garis nyata yang muncul dari hasil coretan atau goresan, dan yang kedua adalah garis semu yang muncul karena adanya kesan balance pada suatu bidang atau warna. Kalau kita perhatikan pada ilustrasi di samping, sebuah objek kubus membentuk sebuah garis semu yang didapatkan dari perubahan warna di masing-masing sisi kubus tersebut. Sedangkan garis nyata adalah garis yang terbentuk secara nyata. Jadi terlihat bentuk garisnya, panjangnya, pendeknya, warnanya terlihat dengan jelas. Yang kemudian untuk
seni yang dihasilkan dari berbagai macam garis gitu ya. Nah, kalau kita perlihatkan pada contoh karya seni di sini, susunan garis-garis yang kalau kita susun akan bisa membentuk sebuah objek yang memiliki nilai estetis yang cukup tinggi. Misalkan pada contoh lukisan bunga ini atau pada lukisan wajah gitu ya. Semuanya tersusun oleh garis-garis yang disusun sedemikian rupa. Ada yang disusun dari bentuk garis-garis yang vertikal, horizontal. Ada juga yang dibentuk dari susunan garis-garis yang bergelombang seperti ini. Garis juga menjadi unsur pembentuk karya rupa pada lukisan Cina ataupun pada lukisan karya Van Gogh ya. Seperti pada contoh yang ada di depan ini. Ini adalah lukisan Cina karya Wu Daoxi yang semuanya tersusun dari sebuah garis. Oke. Sedangkan pada lukisan karya Van Gogh itu juga sama, membentuk lukisan gitu ya, semuanya tersusun dengan garis-garis. Nah, unsur seni rupa yang ketiga adalah bidang. Bidang merupakan hasil pengembangan dari unsur garis yang membatasi suatu objek sehingga dapat membentuk bidang dari beberapa sisi. Ya. Pada contoh di samping ini ada beberapa bidang yang kalau misalkan kita bedakan secara garis besar ada dua, yaitu bidang geometris dan non-geometris. Bidang yang tampil pada ilustrasi di samping ini yang di bagian atas adalah bidang-bidang yang termasuk pada kategori bidang geometris karena semuanya tersusun dari objek-objek yang geometris. Kemudian yang di bawah ini adalah objek-objek yang bidang dari unsur non-geometris atau dari unsur organis gitu ya. Jadi bentuknya lebih fleksibel dan membentuk objek-objek tertentu. Tidak tersusun oleh benda-benda atau bidang-bidang yang geometris. Nah, ini adalah beberapa contoh karya yang tersusun dari bentuk bidang gitu ya. Kalau kita perhatikan pada lukisan yang pertama ini ada nampak sebuah lukisan pemandangan yang tersusun dari objek-objek geometris, lingkaran, kemudian garis, segitiga, dan persegi gitu ya. Kemudian pada objek yang berikutnya ada objek-objek lukisan yang tersusun dari bidang non-geometris yang membentuk sebuah objek burung yang tersusun sedemikian rupa. Unsur bidang banyak dimanfaatkan oleh para pelukis kubisme. Pelukis kubisme ini ingin menunjukkan bahwa di mana-mana mereka dapat melihat bidang beraneka ragam dengan warna yang tersusun menjadi wujud ruang yang nyata. Seperti yang kita lihat pada lukisan di samping ini. Secara umum kita akan bisa melihat penampakan sebuah gitar ya yang tersusun dari beberapa bidang ya. Kalau misalkan kita lihat dari jauh akan terlihat seperti sebuah gitar. Yang keempat adalah unsur seni rupa bentuk. Bentuk merupakan hasil penggabungan dari unsur bidang dan hadir sebagai manifestasi fisik dari objek yang dijiwai. Nah, sama seperti bentuk tadi ya, sama seperti bidang, bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu bentuk geometris dan non-geometris. Bentuk geometris ini tersusun dari, kalau kita bedakan menjadi kubistis dan silindris. Sedangkan bentuk non-geometris atau organis kebanyakan meniru dari bentuk-bentuk alam. Nah, ini untuk bentuk-bentuk kubistis dan silindris yang dijadikan sebagai unsur pembentuk seni rupa. Ada sebuah lukisan atau sketsa dari unsur geometris silindris berupa botol dan mangkok gitu ya. Dan yang berikutnya unsur kubistis yang membentuk sebuah objek lukisan atau sketsa dari tumpukan buku. Komposisi yang beraneka ragam bentuk yang hadir dalam sebuah lukisan, ada beberapa macam bentuk geometris maupun bentuk yang organis akan muncul pada lukisan yang ditampilkan pada gambar di samping ini. Kalau kita cermati dalam lukisan ini ada bentuk-bentuk organis yang diwakili oleh gambar manusia, kemudian hewan ya,
dan lain sebagainya. Sedangkan unsur-unsur bentuk geometris diwakili oleh bentuk-bentuk dari bangunannya yang tersusun dari bentuk-bentuk segitiga maupun persegi ataupun jajaran genjang. Yang kelima adalah unsur ruang. Disebut juga sebagai kedalaman, merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yaitu semu dan nyata. Ruang dengan sifat semu atau maya dikenal dalam seni rupa dua dimensi, misalnya seperti ruangan yang terkesan dalam sebuah lukisan. Seperti yang kita lihat pada contoh di samping ini, ada sebuah objek berupa koridor, ya, lukisan berupa koridor yang dimana dengan susunan komposisi garis tertentu bisa membentuk sebuah ruang semu atau ruang maya. Jadi kita bisa melihat seakan-akan lukisan ini berada atau membentuk sebuah ruang. Padahal sebenarnya ini adalah bidang datar. Sama halnya dengan lukisan optik yang ada di sampingnya, membentuk seperti seakan-akan berada dalam sebuah lorong. Membangun unsur ruang dalam bidang dua dimensi ada beberapa macam yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan perspektif warna yang serasi, mengalihkan warna gelap terang serta penggunaan tekstur yang tepat, kemudian pergantian ukuran yang pas, penggambaran bidang yang tertindih, pelengkungan atau pembelokan bidang, penambahan bayang-bayang, penggambaran gempal, dan pergantian tampak bidang. Ruang dengan sifat nyata dikenal dalam seni rupa tiga dimensi, misalnya rongga dalam patung, ruang kamar, interior atau eksterior, yang bisa kita buktikan dengan indera raba kita. Contoh pada gambar yang menjadi ilustrasi pada materi ini. Ini adalah gambar sebuah interior sebuah ruang tamu yang mana kalau kita bisa meraba ya di gambar yang sesungguhnya, kita bisa benar-benar melihat ada ruang di situ. Atau pada gambar atau karya tiga dimensi patung abstrak yang di samping ini yang tersusun dari berbagai macam atau dari susunan dari lilitan kertas koran. Kita bisa merasakan hadirnya ruang nyata di situ. Yang keenam adalah unsur warna, merupakan unsur seni rupa yang menimbulkan kesan dari pantulan cahaya pada mata. Macam-macam warna ada 3. Kita bisa mengenal ada warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk lingkaran warna ya nanti akan terbagi menjadi warna-warna yang analogus dan warna-warna yang komplementer. Warna-warna primer diwakili dalam segitiga yang ada di tengah ini, yaitu diwakili dengan warna merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna-warna sekunder diwakili dari percampuran dari warna primer, merah dengan kuning, maka akan muncul warna sekunder berwarna orange. Merah dengan biru muncul warna sekunder berwarna ungu, kemudian biru dengan kuning akan muncul warna sekunder berwarna hijau. Sedangkan warna analog adalah deretan warna yang berdampingan dalam lingkaran warna atau yang berdekatan. Misalkan merah maka akan beranalogus dengan warna ungu kemerahan, kemudian ungu dan biru. Sedangkan warna yang komplementer maka adalah deretan warna yang kontras atau berseberangan dalam satu lingkaran warna. Misalkan kita melihat ada warna ungu, maka akan komplement dengan warna kuning, ya, berseberangan. Yang ketujuh adalah unsur tekstur, merupakan unsur seni rupa yang memberikan kesan halus dan kasarnya permukaan bidang karya sebuah seni, ya. Nah, setiap benda memiliki sifat permukaan yang berbeda. Tekstur nyata adalah nilai raba yang sama antara penglihatan dan rabaan. Nah, contohnya bisa kita lihat pada tekstur yang ada pada benda-benda keseharian kita. Misalkan kasar halusnya sebuah tisu dapur, kemudian mangkok kaca yang bertekstur, atau mungkin kardus bekas, sapu, dan lain sebagainya. Sedangkan tekstur maya itu adalah tekstur yang tidak sama antara apa yang dilihat dan apa yang diraba. Oke. Demikian adalah beberapa unsur-unsur seni yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya jangan lupa untuk stay tune belajar tentang prinsip-prinsip seni rupa yang lain.